Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 4 ingin membawakan presentasi mengenai identifikasi komponen laptop. Ini merupakan presentasi dari mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Dian Budi Santoso. Ini adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Rizwaldi Muhammad Iman, yang kedua ada Muhammad Hekmati Arabani, yang ketiga ada Farhan Ibnu Prabowo, yang keempat ada Guntur Arianto Pamungkas, yang kelima ada Randy Pramudia. Selanjutnya kita akan membahas identifikasi spesifikasi dari laptop yang digunakan. Silahkan. Oke, di sini menggunakan laptop Asus 450C yang spesifikasinya yang sudah ada di layar. Oke, selanjutnya kita memasuki ke bagian pengenalan hardware. Yang pertama akan dibawakan oleh Kang Rabani. Silahkan, Kang. Dalam hardware ada prosesor. Nah, prosesor merupakan salah satu komponen terpenting pada laptop. Prosesor merupakan otak atau pengendali utama dalam sebuah laptop dan seiring disebut dengan CPU, Central Processing Unit. Prosesor terletak pada motherboard. Biasanya sudah dalam keadaan tersolder sehingga tidak dapat dilepaskan. Prosesor memiliki beberapa fungsi antara lain, satu, menjalankan semua pemrosesan informasi. Yang kedua, mengintegrasikan seluruh komponen agar dapat bekerja sesuai fungsinya. Yang ketiga, sebagai pusat pengendali setiap komponen. Yang keempat, mengolah perhitungan algoritma dan menerjemahkan perintah yang diberikan. Yang kelima, menjaga performa dari sebuah laptop. Lanjut. Terus ada fan cooling system. Heatsink fan atau fan cooling system merupakan salah satu komponen yang terdapat pada laptop. Komponen utama pada laptop seperti prosesor dan GPU akan menghasilkan panas pada saat bekerja. Peran dasar heatsink fan ini adalah menyerap panas yang dipancarkan oleh komponen dan melepaskannya di udara. Fungsi heatsink fan antara lain, satu, menyerap panas dan mendinginkan komponen utama yaitu prosesor dan GPU pada laptop. Yang kedua, menjaga kestabilan kinerja laptop agar tidak overheat yang dapat menyebabkan hang atau blue screen. Yang ketiga, dapat membuat laptop menjadi irit daya karena komponen yang bekerja akan lebih stabil suhunya. Yang keempat, menjaga sirkulasi udara di dalam laptop sehingga komponen dapat lebih awet dan panjang masa umurnya. Oke, baik. Di sini akan dilanjutkan oleh saya, Farhan. Motherboard atau mainboard merupakan sebuah papan PCB yang biasanya berukuran cukup besar. Motherboard merupakan tempat terhubungnya satu komponen dengan komponen lainnya, sehingga komponen dapat bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tanpa motherboard, sebuah laptop tidak akan dapat bekerja. Fungsi dari motherboard diantaranya adalah, yang pertama adalah sebagai papan induk atau tempat terintegrasinya seluruh komponen pada sebuah laptop. Yang kedua adalah sebagai jalur transmisi data dari satu komponen ke komponen lainnya. Yang ketiga adalah sebagai penghubung antara perangkat input, proses, dan output. Yang keempat adalah sebagai wadah dari komponen-komponen vital seperti ROM, BIOS, North Bridge, dan South Bridge. Oke, selanjutnya ada RAM yang akan disampaikan oleh Kang Rizwaldi. Silakan, Kang. RAM atau Random Access Memory merupakan komponen penting dalam sebuah laptop.
Peran utama RAM adalah sebagai pendamping prosesor, yaitu menampung data yang akan diolah maupun yang sudah diolah oleh prosesor, serta secara cepat sebelum diteruskan ke perangkat output dan storage. Fungsi RAM antara lain: pertama, menyimpan sementara data yang berasal dari perangkat input sampai data dikirim ke prosesor untuk diproses. Kedua, menyimpan sementara data hasil proses dari prosesor sebelum dikirim ke perangkat output atau ke storage. Ketiga, menampung proses dari program yang sedang berjalan yang membuat sebuah laptop dapat melakukan multitasking. Yang keempat, jika RAM memiliki kapasitas yang besar dan kecepatan yang tinggi, maka dapat mempercepat proses pengolahan data. Oke, next. Storage atau penyimpanan merupakan sebuah komponen yang harus ada dalam sebuah laptop. Jenis storage pada laptop bermacam-macam. Di antaranya adalah hard disk 2,5 inch, SSHD 2,5 inch, SSD data 2,5 inch, eMMC, M2, NVMe, dan masih banyak lagi. Fungsi dari storage antara lain: satu, sebagai tempat menyimpan data dari operation system atau sistem operasi. Kedua, sebagai tempat penyimpanan data software atau aplikasi yang kita install. Ketiga, sebagai tempat penyimpanan data dari user seperti file makalah, e-book, foto, video, dan file milik user lain. Empat, sebagai tempat backup atau restore point jika di kemudian hari sistem operasi yang kita gunakan bermasalah. Oke, selanjutnya ada WLAN card yang akan dibawakan oleh Kang Guntur. Dipersilahkan. Terima kasih. WLAN card atau dikenal dengan WiFi adapter merupakan sebuah komponen yang bertugas untuk menangkap atau memancarkan sinyal WiFi. Saat ini, WLAN card juga dapat berfungsi untuk memancarkan Bluetooth, sehingga aktivitas saat ini akan lebih mudah dan praktis. Fungsi dari WLAN card antara lain: satu, menghubungkan laptop dengan internet melalui jaringan WiFi yang tersedia. Kedua, memancarkan hotspot atau sharing agar smartphone kita juga dapat terhubung dengan internet. Jika kita hanya memiliki koneksi internet via kabel atau LAN. Yang ketiga, dapat digunakan juga sebagai media transfer data antara laptop dengan smartphone maupun sama laptop. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengakses wireless printer. Oke, selanjutnya. Graphic Processing Unit atau disebut GPU. Graphic Processing Unit atau dikenal dengan graphic card merupakan sebuah komponen yang dispesialisasikan hanya untuk berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan display atau gambar. Graphic Processing Unit pada laptop memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah GPU replicable, yang kedua GPU onboard, dan GPU integrated processor. Semua jenis tersebut memiliki peran dan fungsi yang serupa. Yang membedakan hanyalah upgradability dan performa. Fungsi dari GPU diantaranya: satu, memproses masukan gratis dari prosesor untuk diolah oleh GPU, kemudian ditampilkan pada perangkat output berupa monitor. Yang kedua, membantu prosesor dalam mengelola grafis yang berat seperti grafis 3 dimensi. Dukungan untuk software yang berfokus pada grafis seperti software editing, modeling, dan lainnya. Yang keempat itu mempercepat proses rendering dan pemetaan tekstur pada software tertentu. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada screen panel yang akan disampaikan oleh Kang Randy. Dipersilahkan. Screen panel atau monitor merupakan komponen yang bertugas sebagai penampil informasi yang telah diproses oleh GPU
screen panel masuk ke dalam perangkat output. Screen panel pada laptop memiliki beberapa jenis, antara lain panel TN, panel IPS, dan panel OLED. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Fungsi screen panel diantaranya adalah menambahkan interface dari sebuah program atau software sehingga user dapat menjalankan program tersebut, menampilkan informasi dan grafis hasil pengolahan dari GPU. Baterai. Seperti kita ketahui bahwa baterai adalah sumber energi listrik. Baterai tersebut akan memasok daya yang diperlukan oleh laptop. Baterai laptop sangat portable dan dapat bertahan dalam kondisi pemakaian ekstrim. Ada kombinasi antara sel-sel elektromikal yang aktif memancarkan partikel yang disebut elektron dari suatu kutub pada baterai ke kutub lain yang terhubung ke dalam sebuah sirkuit. Oke, selanjutnya akan saya sampaikan mengenai adaptor charger. Adaptor charger atau adaptor AC ke DC laptop adalah sebuah rangkaian elektronik untuk menurunkan tegangan tinggi dari sumber listrik AC ke tegangan listrik rendah DC. Dengan tegangan listrik yang sudah diturunkan, listrik tersebut dapat digunakan sebagai sumber listrik bagi sebuah elektronik, pencatu daya atau power supply, maupun mengisi baterai laptop. Selanjutnya ada kamera yang akan disampaikan oleh Kang Rizwaldi. Silakan. Kamera. Webcam adalah kependekan dari web kamera yang merupakan perangkat kamera digital untuk dihubungkan ke komputer atau laptop. Dengan webcam, maka gambar Anda bisa tertangkap secara live kepada siapapun di berbagai penjuru dunia. Tentunya dengan jaringan internet serta aplikasi yang juga Anda gunakan. Selanjutnya, speaker dan mikrofon yang akan disampaikan oleh Kang Rabani, dipersilakan. Ada speaker dan mikrofon. Speaker merupakan sebuah perangkat keras output yang fungsinya untuk mengeluarkan hasil dari proses audio maupun suara. Speaker juga bisa disebut sebagai alat bantu untuk mengeluarkan suara yang lebih maksimal pada perangkat musik maupun lainnya. Mikrofon adalah suatu alat atau komponen elektronika yang dapat mengubah atau mengkonversikan energi akustik gelombang suara ke energi listrik sinyal audio. Oke, selanjutnya ada keyboard dan trackpad yang akan disampaikan oleh Kang Guntur. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya ingin jelasin lagi. Keyboard and trackpad. Keyboard adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai perangkat masukan teks seperti simbol, angka, karakter, dan juga perintah lainnya ke perangkat elektronik. Langsung yang kedua itu trackpad adalah peranti penunjuk berupa permukaan khusus yang dapat menerjemahkan gerakan dan posisi jari menggunakan suatu posisi relatif pada layar komputer. Oke, selanjutnya. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri, kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.